Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan melanjutkan sang kesatria kematian pendosa terburuk sepanjang sejarah yang kembali ke masa lalu demi menebus segala dosanya. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan Kalsea yang tertangkap pasca ketahuan bekerja sama dengan para penyihir hitam yang merupakan kelompok terlarang untuk menjadi pewaris. Saat semuanya berjalan lancar, maka Damian tertawa licik karena semuanya sesuai dengan yang diinginkannya. Beberapa hari kemudian terlihat teriakan yang tanpa henti di dalam penjara bawah tanah, menunjukkan ada sesuatu di sana yang mengerikan. Yang benar saja seseorang mengalami penyiksaan yang begitu keji dengan besi panas yang ditempelkan di tubuhnya. Walau orang itu mengalaminya siksaan hebat, tapi dia menegaskan jika dirinya sudah mengatakan kejujurannya. Dia tidaklah berani berbohong maupun mengkhianati kerajaan, dan dia juga hanya mencium bau aneh di dalam kamar nonanya, tak lebih dari itu, tapi dia juga tidak berani melaporkan apapun saat itu. Sosok yang langsung mengawasi interogasi ini adalah Himmlik, sang kesatria pelindung keluarga Goldpick, dan dia meminta orang selanjutnya untuk diinterogasi karena petunjuk sekecil apapun akan sangat berguna. Sesuai dugaannya, Kalsea sedang memperluas pengaruhnya di kediaman ini dengan bantuan para pengguna sihir hitam, menunjukkan dia telah melakukan kesalahan besar. Meski begitu, Himmlik masih tak mengerti kenapa nonanya melakukan hal ini padahal dia tetaplah seorang pewaris. Sementara itu Kalsea tampak begitu menyedihkan dengan tinggal di dalam penjara yang memaksanya harus tidur di lantai yang begitu dingin tanpa selimut maupun perlengkapan lainnya. Sudah beberapa hari dia berada dalam kondisi buruk, bahkan pakaian yang dikenakannya masih sama diiringi baju yang tak terganti. Di balik kemalangan yang menimpanya, Kalsea tetap tak ingin menyerah, dan dia harus bertahan apapun yang terjadi. Tatapan ayahnya yang begitu meremehkan dan merendahkannya adalah yang paling menyakitkan baginya, dan dia juga tak dapat menerima hal tersebut, seakan hatinya terinjak begitu saja. Dalam hidup Kalsea, dirinya hanya menginginkan satu hal, yaitu diakui oleh ayahnya sendiri sebagai putrinya. Sejak kecil dia selalu berusaha menyenangkan ayahnya, dimulai dengan memetik bunga lalu membuatkannya sebuah mahkota demi merebut cinta ayahnya. Akan tetapi ayahnya tidak peduli padanya, bahkan tak segan mengabaikannya secara langsung seperti saat ini. Tatapan yang diberikan oleh Adam terus menghantui pikirannya, dan itu tatapan yang menyakitkan baginya. Penderitaan yang dialaminya sekarang serta kelaparan yang dirasakannya tidak ada apa-apanya dibandingkan tatapan dingin ayahnya yang begitu menyakitkan. Di saat yang sama seorang penjaga membawakannya makanan, walau hanya sepotong roti saja. Meski dia dipenjara, tapi penjaga ini masih bersikap baik padanya, bahkan menunjukkan rasa hormatnya agar nonanya bisa menikmati apa yang ada. Kalsea pun langsung memakannya, karena dia harus bertahan dan bukan saatnya untuk berputus asa. Tak peduli betapa memalukannya ini, tapi dia harus tetap hidup demi mengubah segalanya, karena hal yang diinginkannya belum tercapai. Hanya saja penjaga yang memberinya makanan malah menatapnya dengan tajam, padahal sebelumnya dia bersikap begitu lembut padanya. Hal tersebut menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres, tapi Kalsea tidaklah menyadarinya dengan terus memakan roti tersebut. Di sisi lain, Damian baru saja meregangkan otot-ototnya dengan selesai berlatih. Lalu terlihat Victor yang sudah menunggunya kembali, sebab dia harus menyampaikan satu hal padanya. Hal itu adalah keinginan Adam untuk bertemu dengannya, dan Damian akan segera datang. Beberapa menit setelahnya mereka pun bertemu, dan Adam ingin mendengar pendapat Damian tentang anggur yang diminumnya.
Damian dapat merasakan anggur itu dan Adam pun tertawa sebab anggur ini juga merupakan kesukaannya walau harganya tidaklah mahal. Hanya saja selama ini dia selalu menikmatinya sendiri, tanpa ada siapapun di dekatnya. Tapi malam ini anggur tersebut makin nikmat karena Damian menemaninya. Tak hanya itu, Adam menyarankan cemilan dari wilayah luar dan sangat cocok untuk dikombinasikan dengan anggur yang diminumnya. Kemudian Adam mengatakan jika dia menyerahkan situasi yang terjadi dengan meminta bantuan kepada gereja karena itu adalah pilihan terbaik sekaligus paling bijak. Damian sebenarnya cukup terkejut karena dia mengira Adam akan menyelidikinya secara pribadi ditambah Kalsea adalah putrinya. Walau seperti itu tapi Adam sangat menyesalkan satu hal di mana dia kehilangan seluruh orang-orang penyihir hitam itu. Dirinya sudah menangkap rekan terdekat Kalsea tapi tidak ada yang dari mereka yang merupakan pengguna sihir hitam. Damian cukup kesal akan hal itu dan berpikiran apakah sejak awal dia seharusnya ikut campur dalam memburu mereka bukannya menyerahkannya kepada Adam. Alasan Adam meminta bantuan gereja demi semua orang di kerajaan karena dicurigai oleh gereja akan membuat mereka dalam bahaya bahkan kerugiannya dapat berkepanjangan. Walau Kalsea adalah putrinya tapi dia juga takkan meringankan interogasi, tapi hasilnya tetap saja di luar dugaan di mana Kalsea sangat keras kepala meskipun disiksa tanpa henti. Adam juga sudah memahami alasan Kalsea melakukannya dan selama ini juga putrinya selalu bersikap buruk. Dikarenakan Damian sudah melakukan kontribusi besar maka Adam akan menceritakannya. Di mana ibu Kalsea yang sesungguhnya adalah seorang rakyat biasa. Saat berburu dengan para kesatria maka Adam tak sengaja bertemu dengan seorang gadis lalu kejadian begitu cepat. Awalnya Adam menolak untuk percaya bahwa satu kesalahan saja akan menyebabkan gadis itu mengandung anaknya. Di saat itu Adam belum siap meskipun gadis itu hanya ingin putrinya diberi pertanggungjawaban dan dia akan pergi setelah itu. Hanya saja Adam merasa malu ditambah lagi putrinya memiliki darah campuran seorang rakyat biasa yang tentunya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Dia pun mengusirnya begitu saja dan seiring berjalannya waktu suatu hari Adam penasaran dengan anak yang diabaikannya. Maka dari itu dia mengadakan investigasi dengan ingin melihat mereka. Saat mengetahui tempat tinggalnya maka dia datang secara langsung tapi sudah terlambat karena wanita itu telah mati disebabkan wabah dan meninggalkan putrinya yang selamat. Akan tetapi anak itu tidak seceria pertama kali mereka bertemu bahkan tatapan matanya telah berubah. Adam yang tak bisa membiarkan darah dagingnya berakhir menyedihkan memutuskan untuk membawanya ke kerajaan dan dia juga tidak terlalu mengerti alasannya padahal seorang bangsawan biasanya akan mengabaikan hal seperti ini. Sambil tertunduk Damian menjawab alasannya mungkin sederhana di mana Kalsea adalah keluarganya walau dia lahir dengan cara seperti itu. Adam sulit menjawab hal tersebut tapi dia cukup penasaran apakah Kalsea benar-benar menginginkan hal tersebut layaknya hubungan seorang ayah dan anak yang normal. Dia juga merasa Kalsea bertindak sejauh ini karena ingin diakui olehnya, tapi metode yang digunakannya sudah keterlaluan bahkan bisa membahayakan kerajaan. Kemudian Adam tersenyum karena minuman malam ini nampaknya telah mempengaruhinya hingga mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Di saat yang sama seorang penjaga datang dan ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting. Lalu Adam mempersilahkannya masuk, tapi dia penasaran kenapa pelayan itu seakan telah melihat setan saja hingga terburu-buru. Siapa sangka penjaga itu mengabarkan jika hal buruk telah terjadi pada Kalsea.
Ucapan itu sungguh mengejutkan Adam karena dia sendiri tak percaya putrinya melakukan hal itu. Yang benar saja para penjaga sangat terkejut melihat apa yang ada di atas mereka. Ini adalah sesuatu yang tak pernah terduga di mana tubuh Kalsea malah melayang tergantung di langit penjara.